Ustaz, apakah ada ciri Lailatul Qadar? Ya, disebut dalam hadis-hadis ciri-ciri Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud dengan mendapatkan Lailatul Qadar? Apa maksudnya? Ini malam sangat spesial. Karenanya malam tersebut dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah iktikaf sebulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Ustaz, banyak sekali pahalanya. Terserah Allah mau kasih pahala, ente protes. Makanya masalah penentuan kapan satu Ramadan juga penting. Karena kalau sudah beda awalnya, berarti beda juga malam ganjilnya. Di antara cara terbaik untuk bisa meraih Lailatul Qadar adalah dengan i'tikaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih i'tikaf ya, tentang fikih i'tikaf, tetapi sebelumnya ya saya akan menyampaikan tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Karena i'tikaf dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan spesial, bulan yang mulia, dan para ulama sepakat bahwasanya beramal soleh di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Berarti bulan Ramadan adalah bulan yang spesial dan beribadah di situ dilipat gandakan pahalanya. Adapun berapa kalinya kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beramal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan secara kuantitas maupun secara kualitas. Kuantitas pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, kualitas pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau kita kasih gambaran secara duniawi, biasanya kalau di bulan lain beramal soleh, misalnya mendapatkan sebuah mobil, misalnya pahalanya sebuah mobil, maka di bulan Ramadan mobilnya ditingkatkan. Yang biasanya Avanza jadi Alphard misalnya. Kemudian pun ini secara kualitas dilipat gandakan, secara kuantitas juga diperbanyak. Alphardnya bukan cuma satu juga, Alphardnya lebih daripada satu. Ini gambaran saja agar kita bisa paham ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan orang yang beramal saleh di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilul hajjata ma'i." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini dalil bahwasanya umrah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan karena Nabi mengatakan seperti haji. Nabi tidak mengatakan seperti umrah denganku, tapi seperti haji bersamaku. Pahala terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mau kasih pahala banyak-banyak karena amalan sedikit itu hak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan kualitasnya ditingkatkan oleh Allah dan kuantitas juga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau umrah di bulan-bulan yang lainnya tidak seperti umrah di bulan Ramadan ya. Makanya di Mekah Madinah ramai kalau sudah bulan apa? Ramadan. Orang umrah sangat ramai ya. Kemudian juga contoh dalil bahwasanya dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan seperti Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala semalam suntuk ya. Ini tidak berlaku di luar bulan Ramadan. Berlakunya cuma di bulan Ramadan. Bisa jadi seorang salat tarawih bersama imam cuma 30 menit ya. Paling lama 40 menit apalagi di tanah air ya. Ada yang 7 menit tapi itu enggak beres ya. Kalau yang 30 menit ya, 40 menit ya. Sudah selesai dicatat seperti sholat semalam suntuk ya, seperti 5 jam atau 6 jam atau 7 jam ya. Jadi ini tidak berlaku di bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan pahala dilipat gandakan. Dilipat gandakan ya. Ustaz, bagaimana kalau ternyata sholatnya sampai semalam suntuk ya. Nabi SAW dalam beberapa riwayat sholat bersama para sahabat, sholat tarawih sampai menjelang sahur. Saya menjelang sahur, ya jelas. Yang kalau cuma sholat 40 menit saja seperti sholat semalam suntuk, apalagi sholatnya sampai menjelang apa?
sahur ya. Kemudian dalil juga bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Contoh, barang siapa menemukan Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama seperti dia beribadah ya lebih daripada 1000 bulan di bulan-bulan yang lain. Seperti ibadah 8,3 tahun lebih. Cuma diwakili dengan ibadah satu malam. Ini berarti kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya beribadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Tetapi berapa kalinya kita tidak tahu. Intinya saya sampaikan bahwasanya beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan daripada di bulan-bulan yang lain. Dan untuk ingat bahwasanya bulan Ramadan ini cepat selesai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Dan tidak terasa kita sudah lewat 14 hari ya. 14 hari atau 15? 14 hari. Sepakat ya? Ada khilaf atau tidak? Tidak ada. 14 hari sudah lewat ya. Tidak terasa sudah setengah bulan lagi. Jadi seorang berusaha untuk banyak amal saleh di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW amal salehnya meningkat ketika bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan Nabi meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan. Ya. Lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih lagi tatkala 10 hari terakhir. Tatkala 10 hari terakhir. Ini hari-hari yang sangat spesial, 10 hari terakhir. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallam bersungguh-sungguh beristihad dalam beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti di hari-hari sebelumnya. Ya, Nabi Ramadan ibadahnya luar biasa, 10 hari terakhir lebih lagi daripada sebelumnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza dakhala al-ashr, ya, kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Dan mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau pun menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya. Ini dalil 10 hari terakhir di bulan Ramadan dianggap spesial oleh Nabi SAW. Yang pertama, sadda mi'zarahu, Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Kata para ulama, maksudnya Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya 20 hari sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli apa? Istrinya. Ya, masih menggauli istrinya, masih tidur bersama istrinya, masih menggilir istrinya sesuai dengan giliran jatah nginap beliau. Tapi sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah SAW sama sekali tidak menggauli istri-istri beliau. Kemudian wa ahya lailahu, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Maka apa yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya ada dua pendapat. Intinya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW begadang, tidak tidur sama sekali. Ya. Dan ini didukung dalam sebuah hadis, namun hadisnya sanadnya dhaif dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Karena Nabi SAW yakhlitu baina naumin wa salatin fil ishrin. Rasulullah SAW mencampur antara tidur dan salat tatkala di 20 hari pertama. Sehingga mafhum mukhalafahnya berarti 10 hari terakhir Rasulullah SAW hanya salat, tidak mencampur dengan apa? Tidur. Berarti Rasulullah SAW apa? Begadang. Oleh karena sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan menghidupkan malam artinya begadang, tidak tidur sama sekali. Tidak tidur sama sekali. Dan ini pendapat ya kuat ya. Dan sangat mudah diterapkan di Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena orang-orang di Mekah dan Madinah tidak berkesempatan untuk tidur di malam hari. Bayangkan antum misalnya ke Mekah atau Madinah, salat 10 hari terakhir 2 ronde.
Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Salat dimulai kemarin azan Isya ya, jam 9. Azan Isya jam 9. Sudah selesai salat Isya taruhlah jam 9.20. Di situ kemudian salat tarawih. Salat tarawih ronde pertama 20 rakaat selesai sudah jam 11. Jam 11. Nanti ronde kedua mulai jam 1 kurang seperempat. Dulu zaman-zaman saya masih mahasiswa, salat qiyamul lail yang ronde kedua dimulai jam 1. Jam 1 selesai nanti jam 3 seperempat. Jam 3 seperempat. Padahal kalau dulu sahur masih mungkin setengah 5. Sekarang sahur jam azan subuh jam 4. Jam 4 lewat 5. Jam 4 lewat 5. Nah kalau selesai sholat 3 seperempat, waktu tinggal sekitar 50 menit. Antara selesai sholat sampai apa? Azan subuh. Terus bagaimana caranya? Belum lagi keluar dari halaman masjid, belum nunggu istri-istri ada di mana ya. Terus kapan makan sahurnya? Oleh karenanya saya kalau tidak salah sekarang dimajukan. Dimajukan waktu sholat malamnya. Tadinya jam 1, sekarang jadi jam 1 kurang seperempat. Ya, dengan harapan jam 3 sudah selesai. Berarti antara selesai sholat ronde kedua dengan azan subuh tinggal satu jam. Enggak ada sempat untuk tidur. Enggak ada sempat untuk tidur. Jadi benar-benar orang-orang kalau beribadah di Mekah dan Madinah tidak bisa tidur. Dan memang tidak bisa untuk tidur. Gimana mau tidur? Ya. Jam 1 tunggu sampai jam 11 selesai ronde pertama sampai 1 kurang seperempat cuma 1 jam 45 menit itu pun enggak sempat. Kemudian setelah itu, kalaupun tidur paling 15 menit, tapi banyak orang enggak tidur. Kemudian sampai salat malam selesai, tunggu subuh juga enggak tidur. Jadi mereka bisa menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Dan di antara yang paling afdal menghidupkan malam adalah dengan salat malam, dengan salat tarawih. Karena Nabi SAW diriwayatkan, Rasulullah SAW pernah salat tarawih bersama sahabat 3 hari. Suatu malam Rasulullah SAW pernah salat sampai sepertiga malam yang pertama. Suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat sampai setengah malam, dan waktu malam ke-27 Rasulullah SAW sholat sampai menjelang sahur. Sampai menjelang sahur, menjelang sahur. Ya berarti cara terbaik untuk menghidupkan 10 hari terakhir adalah dengan sholat malam. Nah kalau di tanah air godaan untuk tidur semakin berat. Kenapa? Karena sholat malam selesai jam 8. Sementara sahur jam berapa? Azan subuh setengah 5. Dari jam 8 sampai jam setengah 5 itu waktu yang panjang. Jadi godaan untuk apa? Tidur lebih berat. Nah, kalau di Mekah Madinah enggak sempat tidur. Madinah saja salat Isya mulai jam 9. Di sini jam 8 sudah selesai salat tarawih. Kalau pakai kultum ya 8 seperempat. Kalau enggak pakai kultum sebenarnya jam berapa? Jam 8 sudah selesai. Ya. Jadi seorang tergoda untuk tidur jadi godaan di Jakarta lebih berat daripada di Madinah. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha mengkondisikan dirinya untuk bisa menghidupkan 10 hari terakhir ya. Makanya kalau ada masjid-masjid bagus ya, bikin 2 ronde seperti di Mekah dan Madinah ya. Karena kalau kita mau ikut para sahabat kemudian sholat sampai menjelang sahur, kita enggak kuat ya. Para sahabat apa? Para sahabat luar biasa semangatnya untuk sholat. Dalam hadis waktu Rasulullah SAW sholat malam, kemudian setengah malam sudah selesai, mungkin jam 1 sudah selesai, para sahabat minta tambah, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, gimana kalau tambah lagi, masih ada waktu. Subhanallah, selesai jam 1 masih minta tambah. Kita kalau imam selesai jam 1 kita bilang alhamdulillah. Kenapa enggak dari tadi selesainya? Sudah kemeng ya, kaki bengkak setengah mati ya. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iman mereka luar biasa. Ini pendapat pertama, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, begadang, tidak tidur sama sekali. Pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat ahya lailahu maksudnya tidurnya sedikit. Rasulullah SAW 20 hari pertama tidurnya lebih banyak, 10 hari terakhir tidurnya lebih sedikit. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat sampai subuh. Seperti perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat hatta sabah ya. Rasulullah SAW tidak pernah salat sampai
pagi, tidak pernah. Sehingga para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam sampai subuh. Ya, berarti Rasulullah SAW tidur. Ya. Ya, kita bilang, kalaupun kita memilih pendapat kedua tidur, maka tidurnya pun cuma apa? Cuma sedikit. Tapi pendapat pertama kuat. Rasulullah SAW akhirnya tidak tidur, itu pendapat sangat kuat. Ya. Jadi memang Rasulullah SAW juga tidak sholat sampai subuh, tapi ada sholat dicampur dengan baca Quran, dicampur dengan berdoa, ya, atau berhenti sebelum apa? Sebelum subuh, ya. Jadi intinya pendapat yang mengatakan begadang itu juga pendapat yang sangat kuat. Kalaupun kita milih pendapat kedua menghidupkan malam dengan tidur sedikit, maka ini juga pendapat yang baik. Jadi kita berusaha mengurangi tidur di 10 malam yang terakhir. Namun kenyataannya mengurangi tidur di 10 malam yang terakhir tidak mudah pada sebagian orang. Sebagian orang di 10 hari terakhir masih kerja. Ya, kerja, kemudian dari pagi jam 8 sampai sore, ya. Terus kalau malam suruh begadang lagi, besok nggak kerja. Nggak mungkin, malam begadang kemudian besok kerja, ya. Kita bilang fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau ternyata nggak bisa begadang, ya udah tidur. Ya. Ustaz, 1 jam nggak cukup tidur, ya udah 2 jam. Nggak cukup lagi Ustaz, ya udah 3 jam. Nggak cukup lagi 4 jam. Nggak cukup lagi 5 jam. Ya udah mau gimana lagi? Allah Maha tahu. Kita punya kewajiban. Sebagian kita punya kewajiban harus cari nafkah di siang hari. Jadi maksud saya berusaha bertakwa kepada Allah semampunya. Kurangi tidur. Kurangi tidur bukan untuk Facebookan, ya, enggak. Kurangi tidur untuk baca Quran, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 10 hari yang terakhir. Kemudian Aisyah mengatakan wa aiqadha ahlahu. Di 10 hari terakhir Rasulullah SAW membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Apakah Rasulullah SAW sebelumnya tidak membangunkan keluarganya? Kita katakan Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW membangunkan Aisyah untuk salat malam. Ya, Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk membangunkan istri. Rasulullah SAW rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa aiqadha ahlahu fa shallat fa in abad nadhaha ala wajhiha al-ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian salat malam, kemudian bangunkan istrinya untuk salat malam, kemudian istrinya salat malam. Allah rahmati lelaki seperti ini. Kalau istrinya enggan salat malam, maka dia percikan air di wajah istrinya. Ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bangunkan istri salat malam. Apalagi beliau, tentunya beliau mempraktekkan apa yang beliau anjurkan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW kalau sholat malam, kemudian beliau ingin witir, maka beliau bangunkan Aisyah. Beliau bangunkan apa? Aisyah. Ya. Karena witir Nabi terkadang 3 rakaat, terkadang witir Nabi 5 rakaat, terkadang witir Nabi 7 rakaat, terkadang witir Nabi 9 apa? Rakaat. Ya. Jadi kalau beliau mau witir, ya, mungkin sudah menjelang subuh, maka Rasulullah SAW bangunkan Aisyah untuk apa? Untuk sholat. Ya. Nah, Aisyah sholat sendiri, Nabi juga sholat sendiri. Ya. Jadi hari-hari selain Ramadan juga Rasulullah SAW membangunkan istrinya. Ya, dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man yuqidu sawahibul hujurat. Siapakah yang bangunkan para penghuni hujurat, yaitu istri-istriku. Jadi istrinya dibangunkan untuk sholat malam. Namun 10 hari terakhir ada penjelasan dari Aisyah, Rasulullah SAW membangunkan istrinya, menunjukkan Rasulullah SAW membangunkan istrinya lebih awal untuk sholat malam. Jadi kalau kita biasa bangunkan istri kita setengah jam sebelum subuh, sekarang kita rubah, kita bangunkan jam 2, bangunkan jam 3, ya, untuk berdoa, bangun, salat malam, berdoa, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama malam-malam ganjil yang kita harapkan Lailatul Qadar, ya. Jadi jangan lupa untuk bangunkan istri, ya. Ya, sekarang alhamdulillah cara bangunkan gampang. Antum misalnya iktikaf, ya udah pesan sama istri jangan matikan HP. Malam ditelepon. Ya. Telepon jam 3 telepon istri. Jangan lupa 3:30 telepon lagi. Jangan istri ya terus tidur. Tidur lagi. Cek 3:30 masih bangun enggak? 3:30 telepon lagi. Salat enggak? Ya, salat. Jadi harus kerjasama bilang istri, ya, saya akan bangunkan kamu. Jangan matikan apa? HP, kecuali kalau istri sakit, kecuali istri lagi lemah, ya itu lain cerita. Tapi asalnya kita berusaha bangunkan istri sebagaimana dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan 10 malam terakhir adalah malam-malam yang spesial.
Terutama di antara 10 malam terakhir itu ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ini malam sangat spesial. Karenanya malam tersebut dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah iktikaf dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah iktikaf sebulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW waktu itu belum dikabari oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Hanya dikabarkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW iktikaf 10 malam pertama. Kemudian ternyata tidak ada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW melanjutkan lagi 10 malam kedua. Ternyata tidak ada juga Lailatul Qadar. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan 10 malam ketiga. Allah kabarkan Lailatul Qadar berada di 10 malam yang ketiga. Baru Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk iktikaf bersama Nabi SAW. Jadi pernah sebulan penuh Rasulullah SAW iktikaf dalam rangka mencari malam yang sangat istimewa ini, malam Lailatul Qadar. Ya. Sampai Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, Allah tidak mengatakan malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tapi Allah mengatakan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Ya. Min kulli amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut malaikat turun hadir di malam tersebut. Bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat juga ikut hadir di malam tersebut. Ya. Salamun li hatta matla'il fajar. Maka keselamatan di malam tersebut sampai subuh. Sampai subuh. Jadi ada surat khusus tentang malam Lailatul Qadar. Ini malam spesial. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat mencari malam tersebut. Ya. Dan malam tersebut terus ada sampai hari kiamat. Oleh karenanya, ya, karena saya dengar ada sebagian orang berpendapat Lailatul Qadar cuma di zaman Nabi, sudah enggak ada lagi. Jadi mereka tidak pernah cari-cari Lailatul Qadar. Tidak benar, karena para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka masih terus mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Baik. Lailatul Qadar, apa artinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Al-Qadar, ya, para ulama menafsirkan dengan 3 tafsiran atau lebih. Di antaranya 3 tafsiran tentang makna Al-Qadar. Ada yang mengatakan Al-Qadar secara bahasa artinya adalah takdir. Artinya adalah takdir. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah menurunkan takdir tahunan, at-takdir as-sanawi. Sebagaimana dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kata Allah, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut ditetapkan perkara-perkara. Kata para ulama maksudnya pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan sebagian data dari Lauhul Mahfuz. Allah sampaikan kepada para malaikat bahwasanya akan terjadi demikian-demikian dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Setahun penuh. Makanya dikenal oleh para ulama dengan takdir tahunan. Takdir tahunan. Allah pilih penjelasan tentang takdir tahunan tersebut di malam Lailatul Qadar karena malam tersebut malam yang mulia. Maka dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, artinya malam takdir. Takdir tahunan. Ini di antara makna Lailatul Qadar. Di antara makna Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya adalah sempit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Dalam surat Al-Fajr kata Allah, adapun manusia kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizqahu, faqadara, Allah sempitkan rezekinya, maka dia berkata Allah menghinakan aku. Jadi qadar artinya menyempitkan. Nah, kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan malam yang sempit? Kata para ulama, karena banyak malaikat yang turun ke bumi tatkala itu. Ikut menghadiri keagungan malam tersebut, malam yang penuh berkah. Sehingga terasa sempit karena dihadiri oleh malaikat. Tanazzalul malaika, malaikat pada turun. Malaikat-malaikat yang di langit pada turun ke bumi untuk menghadiri malam yang penuh berkah tersebut. Bahkan di antaranya malaikat Jibril juga ikut hadir. Inilah sebabnya kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kemudian antara tafsiran kenapa disebut Lailatul Qadar, Al-Qadar artinya syaraf, malam yang mulia. Ai lailatun dzatus syaraf, malam yang penuh kemuliaan. Kenapa dikatakan malam penuh kemuliaan? Karena malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada sebagian ulama berpendapat Allah memberikan menganugerahkan Lailatul Qadar kepada umat Islam karena umat Islam umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu. Ini pendapatnya. Yang jelas Allah berikan kemuliaan barang siapa ibadah di malam tersebut sama seperti atau lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan berapa tahun? 83 ya. Saya sering dengar 83, coba saya hitung lagi. Berapa 1000 bagi 12 ya? Benar, 83,33. 83 bulan, 83 tahun ya. Sekarang jadi kita ingin matematikakan agar kita lebih semangat ya. Karena kalau dimatematika kan biasanya kita lebih semangat. Saya sering pengajian di Madinah, saya bilang ada para jemaah umrah, jemaah haji, Anda kalau sholat satu hari semalam 5 waktu di Masjid Nabawi sama seperti sholat 1000 hari di masjid-masjid yang lainnya. Di Masjid Istiqlal, di Masjid Ampel, di Masjid Demak, di Masjid Rahmat, Selipi. Jadi satu hari 5 waktu di Masjid Madinah, Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 hari di masjid yang lain. 1000 hari 3 tahun. Jadi kalau Anda jaga 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi sama seperti sholat berjamaah 3 tahun nggak pernah bolong. Di mana? Di Masjid Selipi, Masjid Ar-Rahman. Ya. Siapa yang mampu sholat 3 tahun nggak pernah bolong? Nah, kalau dikasih gitu jamaah semangat. Oh, semangat. Dimatematika-kan. Apalagi yang dimatematika-kan di Masjid Haram. 100.000 kali lipat. Dan berarti orang yang sholat sehari semalam 5 waktu berjamaah di Masjid Haram sama seperti sholat 100.000 hari. 100.000 hari itu berapa tahun? Saya hitung dulu ya. Antum juga hitung, siapa tahu saya salah hitung. Coba 100.000 bagi 365 ya. 273 tahun, luar biasa. 274 tahun, 274 tahun. Lumayan itu. Lumayan. Tanpa ada bolongnya. Ustaz, kok banyak sekali pahalanya. Terserah Allah mau kasih pahala, ente protes. Allah mau kasih orang masuk surga gara-gara perempuan pezina minumin seekor anjing dimasukin surga. Ada laki-laki masuk surga gara-gara hilangin gangguan di jalan. Itu kan terserah Allah. Ya. Ente nggak usah protes. Jadi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar seperti beribadah lebih baik, bukan seperti. Kata Allah khairun, lebih baik ya. Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan di bulan-bulan yang lainnya tanpa ada Lailatul Qadar. Nah, sekarang saya tanya sama antum, ini kita matematikakan lagi. Sekarang azan maghrib berapa di tanah air kita? Jam berapa? Jam 6 kurang berapa? Jam 6 kurang 1/4. Masih lama buka ya? Masih lama. Jam 6 kurang 1/4. Ya. Azan subuh jam berapa? Jam 5, taruhlah 5 kurang 1/4 lah taruhlah. Berarti taruhlah gampangan. Berarti ada 11 jam, ya. Iya, 5 kurang 6 iya. 11 jam lah ya kira-kira ya. 11 jam. Nah, kalau Anda beribadah 11 jam tersebut ya, di malam Lailatul Qadar tersebut dari terbenam matahari sampai terbit fajar 11 jam, Anda bisa menghidupkan malam tersebut, maka seperti Anda beribadah 83 tahun. Taruhlah jangan 11 jam, 10 jam. Gampangannya 10 jam. Ya. Kita gampangan 10 jam, taruhlah 80 tahun. 10 jam 80 tahun. Berarti kalau Anda beribadah 1 jam, gampangannya di malam Lailatul Qadar, Anda seperti beribadah 8 tahun. Anda baca Quran 1 jam, seperti baca Quran berapa tahun? 8. Tidak begitu hitungannya, tidak ya. Cuma saya gampangannya aja. Kalau kita bagi 10 jam tersebut dibagi 10, berarti 1 jam kira-kira seperti 8 tahun. Makanya Anda berusaha, jangan sampai Anda tidur di malam Lailatul Qadar. Tidur 4 jam berapa berarti? Tidur 1000 bulan. Enggak ya. Jadi maksud saya ini agar kita semangat. Jadi seorang di malam-malam ganjil berusaha jangan sampai waktu terbuang karena waktu berharga. Dan kita hanya bisa merasakannya di akhirat kelak. Jadi jangan malas-malasan waktu baca Quran. Ya. Kalau ada memang enggak sempat berbakti sama orang tua, telepon orang tua, kalau enggak ya bersedekah, apa saja kita kerjain.
berzikir kayak, ya, baca Quran, baca tafsir kayak, ya, bertasbih, bertahlil, bertakbir, karena semuanya itu pahalanya luar biasa. Anda hitung, kalau saya bertasbih setengah jam sama seperti 4 tahun, ya, luar biasa. Ya, maka inilah kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar, karena Al-Qadar di antara maknanya adalah asy-syaraf, yaitu kemuliaan. Karena beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Dan Lailatul Qadar berakhir tatkala terbit fajar. Karena Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalau sudah terbit fajar maka sudah selesai. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana cara seorang dinilai sudah menghidupkan Lailatul Qadar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan ganjaran dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Ini bagaimana seorang dinilai telah menghidupkan Lailatul Qadar? Ya, ini masalah menghidupkan malam Lailatul Qadar ini perkara yang nisbi, relatif, ya. Yang jelas kita tunjukkan kepada Allah kita sudah berusaha. Ada orang mungkin tidak bisa begadang di malam Lailatul Qadar, mungkin hanya sholat malam 1 jam, ya. Mungkin baca Quran cuma setengah jam. Mudah-mudahan kalau dia benar-benar ikhlas, sudah dianggap oleh Allah menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya. Sebagian ulama berpendapat minimal paling tidak kalau dia punya halangan, jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah, sholat isya. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sudah dikatakan menghidupkan malam tersebut, ya. Tapi seorang berusaha waktunya sebanyak-banyaknya, terutama malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat memastikan Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Jadi dia selalu jatuh pada malam ke-27. Oleh karenanya sahabat Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah, demi Allah Lailatul Qadar itu malam ke-27. Karena pada malam tersebut, kata dia, saya ingat Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menghidupkan malam tersebut. Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat untuk menghidupkan malam tersebut, malam ke-27. Berarti Lailatul Qadar pernah jatuh di zaman Nabi malam ke-27. Sehingga dianggap oleh sahabat Ubay bin Ka'ab Lailatul Qadar tidak pernah berubah, selalu malam ke-27. Ya, pendapat yang lain, ini pendapat jumhur, bahwasanya, ya, Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun yang satu ke tahun yang lainnya. Bisa jadi satu malam 21, bisa jadi malam tahun yang lain, malam ke-29, bisa jadi malam ke-25, berpindah-pindah di malam-malam ganjil, Kenapa? Karena dalam hadis-hadis, kalau kita periksa hadis-hadis, kita baca hadis-hadis, maka disebutkan pernah Lailatul Qadar di zaman Nabi jatuh pada malam 27. Dan pernah juga Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Dan pernah Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Di Nabi SAW, ya, puasa Ramadan kira-kira berapa kali? Kira-kira 9 kali, 8-9 kali, ya. Jadi pernah jatuh malam 27, pernah jatuh malam 21, pernah jatuh malam 23. Dan untuk hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya dilupakan tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi saya lihat dalam mimpi bahwasanya keesokan harinya saya sujud, ya, di tanah yang ada airnya. Ternyata pada hari malam 21 terjadi hujan. Malam 22 paginya Rasulullah SAW salat subuh dan beliau salat sujud di tanah yang bercampur dengan air. Karena masjid Nabi dia hanya pelepah korma sehingga ada air yang masuk menetes ke dalam masjid Nabi yang cuma tanah. Sehingga pernah terjadi Lailatul Qadar malam 21 dan jadi hujan di malam tersebut. Jadi bisa jadi malam Lailatul Qadar turun hujan, bisa jadi. Jadi ini pendapat yang kuat bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi atau berpindah-pindah setiap tahunnya, tidak menetap pada satu malam tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Dahulu Nabi SAW pernah diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan." Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at, kemudian diangkat ilmu tersebut. Fa asan yakuna khairul lakum, semoga yang lebih baik bagi kalian. Jadi Rasulullah SAW pernah diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar.
Rasulullah SAW ingin menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat Lailatul Qadar malam ini. Tetapi tiba-tiba ada yang bertengkar. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuat Nabi jadi apa? Lupa. Hingga Nabi sudah lupa. Nabi bilang gara-gara si fulan dan si fulan bertengkar, akhirnya dilupakan. Saya dilupakan. Dan semoga lebih baik bagi kalian. Oleh karenanya, ingat, pertengkaran itu tidak baik. Pertengkaran itu bisa menghilangkan apa? Keberkahan. Ya. Pertengkaran itu bisa menghilangkan. Harusnya banyak rahmat yang turun, berkah turun, enggak jadi. Nabi sudah tahu kapan Lailatul Qadar, dihilangkan oleh Allah ilmunya gara-gara ada yang bertengkar. Maka saya ingat sama antum, jangan suka bertengkar. Ya. Termasuk dalam lingkup keluarga. Jangan suka bertengkar suami dengan istri. Biar rahmat turun. Ya. Biar rezeki itu apa? Turun kepada suami istri, kepada anak-anak. Ya, kalau sering bertengkar, rahmat enggak turun-turun. Yang turun utang melulu. Jadi bertengkar itu menghilangkan rahmat. Oleh karena Nabi SAW dihilangkan ilmu beliau tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi kata Rasulullah SAW, wa asa an yakuna khairal lakum. Bisa jadi lebih baik. Dan ini benar. Ini musibah, takdir. Dia takdir musibah, tetapi musibah tersebut mendatangkan kebaikan. Seandainya ternyata Rasulullah SAW katakan, wahai kaum muslimin, Lailatul Qadar malam ke-23 misalnya. Orang-orang mungkin dari awal Ramadan tidak ada yang sholat, ya malas sholat. Nanti jam malam 23 baru apa? Baru sholat. Karena udah tahu Lailatul Qadarnya kapan. Sudah cukup 1000 bulan. Malam pertama enggak sholat enggak apa-apa. Ya. Iya, itu apa? Kondisi manusia seperti itu. Kalau dikasih tahu Lailatul Qadar malam 23, mungkin sebelumnya mereka enggak sholat. Setelah itu juga malam 24 sudah kosong masjid. Padahal Ramadan itu mulia sejak malam pertama. Dan sejak malam pertama seorang sudah berkesempatan untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam itu ada pembebasan dari neraka jahanam. Ada orang-orang Allah bebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Ya, bukan cuma malam Lailatul Qadar pembebasan dari neraka jahanam. Kemudian ingat, 10 malam terakhir semuanya mulia, bukan cuma malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ada hikmahnya. Kata Nabi, wa asa an yakuna khairal lakum. Dengan dilupakannya aku tentang kapan Lailatul Qadar bisa jadi lebih baik bagi kalian. Jadi meskipun pendapat jumhur bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya, tetapi arja lailah, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Ini ulama mengatakan malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah 7 hari terakhir dalam satu hari. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni ara anna ru'akum qad tawaqqa'at fi sabil awakhir." Aku melihat para sahabat pernah mimpi, dimimpikan oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Ternyata mimpi mereka semua sepakat di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga paling orang berusaha mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, kemudian di malam-malam ganjil, kalau tidak sempat lagi malam 21 lewat, malam 22 lewat, malam 23 lewat, jangan lupa 7 malam terakhir. Bersungguh-sungguh, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi malam yang paling diharapkan adalah malam 27. Oleh karenanya kalau sudah di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau sudah malam 27 siap-siaplah. Sangat ramai, pasti orang sangat ramai karena banyak orang awam meyakini Lailatul Qadar itu malam 27. Ini pendapat sebagian salaf bahwasanya Lailatul Qadar malam 27. Kita katakan pendapat yang lebih kuat, malam Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun satu ke tahun yang lain di malam-malam ganjil, tetapi yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Ustaz, kan Nabi mengatakan 7 terakhir, 10 terakhir. Ya terakhir dihitung dari mana, Ustaz? Dari terakhir kan berarti 9 tersisa, ya. 10 tersisa, 7 tersisa. Nah, kalau bulan 29 hari, berarti malam 10 malam terakhir yang pertama mulainya malam ke-20. Paham? Paham atau tidak? Jadi, ini ada pendapat sebagian ulama mengatakan untuk menentukan 10 hari terakhir itu ditinjau dari akhir bulan. Karena kata Nabi 10 terakhir, 10 tersisa. Dalam riwayat 10 tersisa, 7 tersisa. Nah, tersisa itu kalau bulan 30 hari gampang. 10 malam terakhir pertamanya mulai dari malam ke-21. Tapi kalau bulan Ramadan cuma 29 hari, berarti 10 terakhir mulainya dari malam ke berapa? Malam 20. Ini pendapatnya. Kalau tidak salah diisyaratkan oleh mazhab Malikiyah dan juga kalau enggak salah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi pendapat yang kuat, malam ke-10 terakhir apakah 9 atau 10 sama saja. Malam pertamanya malam 21. Ya. Tetap malam 21. Jadi tergantung nanti khilafnya di penentuan hilal atau tidak, itu awalnya tidak hilal. Yang terjadi berbeda ya beda juga ya. Makanya
Masalah penentuan kapan satu Ramadan juga penting. Antum harus mencari mazhab yang lebih apa? Pendapat yang lebih kuat. Itu pendapat jumhur, itu dengan melihat hilal ya. Terlihatnya hilal, bukan adanya hilal, tapi terlihatnya hilal. Karena kalau sudah beda awalnya, berarti beda juga malam ganjilnya. Ya. Intinya seorang berusaha mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, terutama di 7 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Malam 21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Dan malam yang paling diharapkan malam ke-berapa? 27. Baik. Ustaz, apakah ada ciri Lailatul Qadar? Ya, disebut dalam hadis ada ciri-ciri Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ciri-cirinya seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Secara ciri fisik, malam tersebut tidak panas dan juga tidak dingin. Malam tersebut sejuk. Kemudian tidak ada angin, tidak ada badai. Malam tersebut tidak ada badai yang bertiup kencang di malam tersebut. Ya. Ini di antara ciri maknawi, ya, yaitu seorang merasa tenteram pada malam tersebut. Suasana, ya, semangat untuk beribadah. Ya. Apalagi malaikat banyak turun ke malam tersebut, sehingga seorang tiba-tiba merasa dirinya semangat, lebih khusyuk sholatnya, lebih tenteram baca Qur'annya. Sebagian orang baca Qur'an setengah jam sudah capek, nggak tahu kenapa. Ya. Capek, nggak bisa terus-terusan, capek, berhenti pingin ngobrol. Ya. Ada orang seperti itu. Ada orang subhanallah baca Quran sehari penuh nggak jadi masalah. Hatinya tenteram, hatinya nikmati baca Quran tersebut. Nah, pada malam itu seorang akan merasa ketenteraman, kelezatan beribadah di malam tersebut. Ini tanda-tanda. Sebenarnya orang malam, oh kayak ini tadi malam Lailatul Qadar. Kok bisa ya? Ramalan saya diterima dari mana? Enggak. Jadi dia merasa tenteram untuk beribadah. Ya, itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Adapun ciri-ciri besoknya disebutkan bahwasanya matahari terbit tidak terlalu terang, agak lembut, ya, lembut, tidak terlalu terang, tidak terik di pagi hari. Kemudian juga Lailatul Qadar di malam hari, ya, di antara ciri-cirinya itu malamnya lebih terang, malamnya lebih terang. Tetapi ciri ini sudah tidak bisa kita terapkan di kota. Bagi orang yang tinggal di kampung-kampung, ya, dia bisa melihat hal tersebut. Padahal Lailatul Qadar kan bukan malam bulan purnama, tetapi malam tersebut terasa lebih terang. Tapi kalau di kota nggak bisa karena terang itu dari lampu. Ya. Terang itu dari lampu. Saya kemarin ke perkemahan Cibubur nemani anak-anak di penghujung bulan Sya'ban. Harusnya kan bulan sangat kecil, nggak ada. Penghujung bulan Sya'ban mau masuk Ramadan. Kalau nggak salah 2 hari sebelum Ramadan. Ternyata langit terang. Ya, lampu Jakarta bikin langit apa? Terang. Terang ya. Padahal bukan bulan purnama ya. Jadi susah kalau melihat ciri Lailatul Qadar itu malam lebih terang, itu susah kita terapkan di kota. Kalau ingin kita ke kampung. Ya. Jadi saya ulangi, ciri Lailatul Qadar kalau di malam hari, malam terasa lebih terang, kemudian tidak ada angin yang bertiup apa? Kencang, ya. Kemudian seorang lebih nikmat beribadah di malam tersebut. Adapun keesokan harinya, yaitu matahari terasa lebih lembut sinar matahari tersebut. Ya. Baik. Pada waktu malam Lailatul Qadar apa yang kita lakukan? Ya. Ya ibadah apa saja. Kita campur antara salat, berzikir, berdoa. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, law alim anna laila Lailatul Qadar, ayyu lailatin Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya tahu suatu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Aisyah radhiyallahu anha bisa bahasa Arab atau tidak? Aisyah bisa bahasa Arab atau tidak? Bisa, orang Arab. Bahkan pandai syair. Tetapi dia tidak mengarang doa sendiri. Dia minta doa dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang waktu berdoa berusaha menghafalkan doa lafal Nabi, jangan ditambah-tambahin. Ya. Rasulullah mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu yang kita ulang-ulang. Katakanlah wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka afuun." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jangan tambah-tambah. Allahumma innaka afuun karimun ghafurun rahimun. Enggak usah tambah-tambah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jangan ditambah-tambahin. Ya, karena lafal itu lafal yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ngarang doa, Aisyah juga bisa ngarang doa sendiri, ya.
Artinya kita boleh berdoa dengan lafal kita boleh, tapi kita jaga lafal Nabi ini yang lebih sakti istilahnya, lebih ampuh, lebih berkah karena yang ngajarkan langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa di malam Lailatul Qadar doa yang sangat dikabulkan. Ini dalil bahwasanya doa di malam Lailatul Qadar adalah doa yang sangat dikabulkan. Kita boleh doa yang lain. Ibu-ibu boleh berdoa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah semoga suamiku tidak poligami. Boleh. Tapi jangan ya. Kuat-kuatan doa ya. Jadi mau saya ya. Doa apa saja boleh, tapi doa yang paling utama adalah mohon apa? Ampunan. Kenapa? Karena kalau kita diampuni oleh Allah, otomatis masuk surga. Kenapa kita terhalangi masuk surga? Karena ada dosa. Kenapa kita terhalangi masuk surga? Ada dosa. Kalau dosa kita diampuni, kita otomatis masuk surga. Jadi perhatian di sini, ingat bahwasanya doa yang terbaik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar diisi dengan salat malam, dengan berzikir, di antaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang paling sering kita baca tatkala di malam Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang beribadah 10 malam terakhir, sudah dipastikan dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud dengan mendapatkan Lailatul Qadar? Apa maksudnya? Maksudnya itu seorang bisa banyak beribadah di malam tersebut. Karena setiap orang akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu melewati semua orang. Lailatul Qadar ada di Amerika atau tidak? Ada di Amerika, di Australia, di Inggris ada semuanya. Ya, orang kafir juga dilewati malam tersebut. Sama malam Ramadan. Ramadan ada enggak di Amerika? Ada. Orang kafir dapat Ramadan atau tidak? Dapat, tapi dia tidak mendapati Ramadan, artinya dia tidak beribadah di bulan tersebut. Jadi Lailatul Qadar itu akan melewati siapa saja. Malaikat turun, tidak cuma turun di Selipi saja, yang lain enggak. Turun di mana-mana ya. Tetapi orang yang dikatakan dapat Lailatul Qadar yaitu dia banyak beribadah di malam tersebut. Jadi bukan cari di mana. Kamu dapat enggak? Saya enggak dapat. Itu malam semua orang kena. Semua orang kena malam tersebut. Cuma maksudnya mendapatkan itu dia benar-benar beribadah di malam tersebut. Paham ya? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Baik, terakhir kita akan bahas tentang masalah iktikaf. Di antara cara terbaik untuk bisa meraih Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Karena kondisi seorang di puncak ibadah itu dengan iktikaf. Di mana 10 hari dia konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iktikaf adalah ibadah yang mulia. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud." Hendaknya engkau Ibrahim dan Ismail bersihkan Masjidil Haram untuk bisa dipakai oleh orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Jadi bersihkan bersihkan Masjidil Haram, Ka'bah dari kotoran dan dari kesyirikan, dari kenajisan agar bisa digunakan oleh orang yang tawaf, orang yang iktikaf, wa ruk'a'is sujud, orang yang salat. Berarti iktikaf itu ibadah yang mulia. Ya, Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang iktikaf. Ya. Oleh karenanya iktikaf dikerjakan oleh Nabi tiap tahun. Rasulullah SAW iktikaf. Bahkan Rasulullah SAW pernah terhalangi tidak bisa iktikaf di bulan Ramadan, maka beliau mengqadha di bulan Syawal. Bahkan telah kita jelas Rasulullah pernah salat iktikaf sebulan penuh. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di akhir hayatnya iktikaf 20 hari. 20 hari terakhir. Ya, jadi iktikaf itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna iktikaf? Iktikaf dalam bahasa Arab artinya melazimi. Uquf itu artinya melazimi. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berkata tentang perkataan Ibrahim kepada kaumnya yang mengingkari kaumnya nongkrong di berhala-berhala disembah. Kata Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ya, apa ini patung-patung yang kalian nongkrong di situ? Kalian apa? Melazimi patung-patung tersebut. Iktikaf di patung-patung. Di orang penyembah berhala juga iktikaf di patung untuk menyembah patung-patung tersebut. Ya, sama seperti perkataan Nabi Musa kepada Samiri, ya, "Wanzur ila ilahika alladzi dhalta alaihi aqifa." Ya, lihatlah kepada Tuhanmu yang kau senantiasa iktikaf di Tuhanmu tersebut, patung sapi. Ya, jadi iktikaf artinya melazimi. Jadi beribadah dalam rangka melazimi masjid dalam rangka beribadah. Jadi iktikaf maksudnya melazimi masjid, luzumul masjid. Luzumul masjid itu namanya iktikaf, melazimi masjid, nongkrong di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada iktikaf, ya.
Baik. Apa itu hakikat i'tikaf? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan hakikat i'tikaf adalah qat'ul ala'i 'anil khalqi wal ittisali li khidmatil khaliq. Artinya memutuskan segala hubungan dengan makhluk dalam rangka untuk menyambung hubungan untuk beribadah kepada pencipta. Ini hakikat i'tikaf. Makanya Nabi SAW i'tikaf bukan cuma di masjid, bahkan beliau membuat semacam kemah-kemahan. Masuk ke dalam kemah-kemah tersebut. Ya, padahal sahabat juga semua sibuk beribadah, tapi untuk menyempurnakan putus hubungan dengan makhluk, maka Nabi sampai buat semacam apa? Kemah-kemah. Jadi kalau ternyata di masjid i'tikaf tidak begitu ramai, kita bikin aja kemah-kemah di pojok. Kalau memang memungkinkan. Kalau pesertanya ramai, jangan, karena kita mengambil jatah orang atau hak orang lain. Ya. Jadi untuk menyempurnakan, memutuskan hubungan dengan makhluk, maka Nabi membuat semacam kemah-kemahan. Ya, ada waktunya berinteraksi, salat malam, kita kala baca Quran, tapi ada waktunya menyendiri. Jadi Anda kalau ingin i'tikaf berusaha wujudkan hakikat i'tikaf ini. Semakin Anda terputuskan dari hubungan dengan manusia, maka itu i'tikafnya semakin baik. Semakin Anda berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tikaf kurang sempurna kalau ternyata seorang i'tikaf kemudian masih terus Facebookan, masih tulis status ya. Tulis status, sempat-sempatnya tulis status, kemudian lagi baca komentar dikomentari lagi. Kapan? Habis waktu ya, habis waktu. Kemudian i'tikaf tapi grup WhatsApp 20 tidak live semua. Makanya saya anjurkan live semua grup ya. Kalau sudah i'tikaf live aja, nanti masuk lagi belakangan apa. Supaya sempurna, karena orang terganggu. Ya, kalau HP nyala repot ya. Sebagian orang kalau istrinya ketinggalan enggak apa-apa, tapi HP-nya ketinggalan dia bingung. Kalau internet mati bingung dia. Kenapa? Ya, orang sekarang dunia internet ya. Jadi kalau i'tikaf kemudian WhatsApp jalan terus, WhatsApp tersisa buat istri oke, buat anak oke, tapi grup-grup tinggalin aja. Karena sebagian orang nggak ngerti kita sedang i'tikaf. Dia kirim berita, kita gatal untuk lihat. Akhirnya waktu habis untuk melihat dunia. Ya. Apalagi sedang i'tikaf kemudian jualan online ini. Nggak boleh. Jadi saya sarankan putus hubungan ketika sedang i'tikaf. Kalau bisa i'tikaf sendiri, orang tidak kenal lebih baik. Sudah ente sibuk sendiri. Kalau i'tikaf bawa rombongan, ya enggak apa-apa, enggak dilarang, tapi jangan bawa rombongan rame-rame, hanya ngobrol ya. Nanti malam i'tikaf ya. Kamu bawa ini ya, tahu goreng, saya bawa tempe goreng, kamu bawa ini. Kamu bawa kopi ya, saya bawa teh, udah i'tikaf. Warung kopi pindah ke masjid. Makan semua sampai ngobrol-ngobrol berjam-jam. Ini i'tikaf bukannya tidak sah, tetapi kurang apa? Sempurna. Ya, kurang sempurna. Maka seorang berusaha menghindarkan interaksi dengan orang lain. Bahkan Imam Ahmad menganjurkan ya, kalau seorang sedang i'tikaf bagi orang yang alim untuk menghentikan pengajian, tidak ada pengajian. Dahulu para ulama kalau sudah masuk 10 hari terakhir pengajian berhenti. Imam Malik pengajian berhenti. Kemudian juga yang suka ngajarin Quran, Iqra, ya, dia Iqra'il Quran, dia ngajarin Al-Quran, ada yang ngajarin tajwid, ada orang setoran sama dia, kata Imam Ahmad kalau bisa diberhentikan. Saatnya baca Quran sendiri. Ya, ini sekedar anjuran agar seorang bisa benar-benar murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlarang ya. Tapi kenyataannya saya lihat praktek-praktek masjid-masjid dan saya sering juga ngisi pengajian di malam-malam i'tikaf. Tidak semua orang mampu ibadah sendiri. Tadi baca Quran melulu dia enggak kuat ya. Akhirnya dia pingin selingannya HP ya. Lihat berita WhatsApp ya. Maka tatkala daripada selingan dia lihat kabar-kabar, mending selingan dibuat pengajian. Jadi bagus juga memang ada sebagian panitia i'tikaf minta ingin ada pengajian. Karena memang salat pun tidak bisa lama-lama, imamnya pun tidak kuat. Mau imam 3 jam orang enggak kuat ya. Imamnya bisa dilemparin sama 3 jam lama sekali ya. Ya, 1 jam itu sudah luar biasa. 1 jam sudah luar biasa ya. Dan yang berat ya. Itu membayangkan salat 2 jam, apalagi qiyamul lail 2 jam seperempat, 13 rakaat itu cukup kemeng kaki ya. Nah, saya berapa kali salat di Masjid Nabawi, ya, salat jam 1 sampai jam 3 seperempat, kalau lagi sujud kita dengar orang ngorok di sebelah. Benar, ngorok. Benar ngorok, beneran, tidak main-main. Tapi waktu Allah Akbar dia bisa bangun juga, Masya Allah. Benar ya. Terkadang kita sangat ngantuk, kita bisa mimpi dalam sujud tersebut.
Saya mungkin ngorok pun saya tidak tahu yang dengan orang lain kan. Tapi intinya benar-benar capek, berdirinya capek, sujudnya juga lama ya. Karena waktunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghidupkan hal tersebut tidak siap, belum tentu masyarakat kita siap. Ya, belum tentu masyarakat kita siap. Bisa jadi orang enggak mau itikaf, kenapa? Aduh, berat sekali salatnya. Akhirnya orang salat pun malam pun 1 jam sudah maksimal ya. Setengah jam saja sudah lumayan ya. Nah, akhirnya banyak waktu-waktu yang bengong, sebagian panitia mengadakan pengajian. Ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah, enggak dilarang. Bisa andainya seorang bisa mengondisikan dirinya tidak interaksi dengan orang lain itu maka yang terbaik. Maka yang terbaik. Sebagian tempat saya lihat, saya pernah pergi ke sebagian teman-teman iktikaf, mereka iktikaf di bagian bawah, atas orang banyak iktikaf, di bagian bawah juga ada tempat iktikaf, mereka buat kemah-kemah di bagian bawah. Ya. Masya Allah ya, tapi jangan iktikaf berdua sama istri, jangan. Satu kemah bahaya. Istri tempat lain, kita tempat lain, jangan satu kemah sama istri. Bisa berubah jadwal gitu ya. Jadi kalau bisa buat kemah ini terbaik, tapi kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan karena kondisi masjid yang mungkin sempit, sementara peserta iktikaf sangat-sangat banyak. Alhamdulillah sekarang sunnah iktikaf di mana-mana, alhamdulillah. Ya. Hidup banyak orang ingin iktikaf. Maka panitia yang menyediakan, masya Allah, mudah-mudahan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hakikat iktikaf, memutuskan segala hubungan dari makhluk dan berusaha untuk konsentrasi penuh beribadah kepada Allah, baik dengan salat, baik dengan berzikir, baik dengan berdoa, baik dengan baca Quran. Pokoknya dia konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana tempat iktikaf? Iktikaf harus di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian menggaul istri-istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid. Allah mengatakan aakifuna fil masajid. Iktikaf harus di masjid. Masjid bagaimana? Yaitu masjid yang benar-benar adalah masjid. Selama namanya masjid, fungsinya sebagai masjid, secara syariat itu namanya masjid, maka boleh iktikaf di situ. Oleh karenanya, Allah mengatakan di antara makna masjid yaitu masjid tersebut adalah milik kaum muslimin, wakaf untuk kaum muslimin. Ya, bisa jadi masjid tersebut di bawah naungan yayasan, tapi yayasan ini membuka ini masjid buat apa? Kaum muslim. Artinya masjid tersebut tidak bisa dijual belikan. Beda dengan masjid yang misalnya ada di kantor, itu bukan masjid. Karena itu hanya dibuat oleh kantor fasilitas untuk sholat. Suatu saat masjidnya bisa pindah ke lantai berikutnya, atau suatu saat masjidnya bisa ditutup kalau ganti ownernya atau ganti direkturnya, ya. Atau masjidnya bisa dipersempit atau diperlebar karena itu memang bukan masjid untuk kaum muslimin, tapi masjid milik kantor, bisa diperjualbelikan. Maka masjid seperti ini tidak boleh untuk iktikaf. Paham ya? Tapi bagaimana dengan musola yang ada di kampung, Ustaz? Musola kecil kita namakan langgar atau namakan musola. Kalau musola tersebut ternyata salat 5 waktu benar-benar dan itu milik kaum muslimin seperti fasum kan buat orang umum ya. Musola, meskipun namanya musola, itu aslinya dia masjid artinya. Sebenarnya dia masjid tapi masjid kecil. Musola itu artinya masjid kecil. Maka boleh juga untuk iktikaf. Ya, paham ya? Apakah masjid yang di tempat iktikaf harus dilaksanakan salat Jumat? Sebenarnya berpendapat demikian, harus masjid yang ada salat Jumatnya. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak harus. Pokoknya nama masjid meskipun tidak ada salat Jumatnya boleh iktikaf di situ. Terus bagaimana kalau ada Jumat? Ya silakan dia keluar ke masjid yang ada salat Jumatnya. Nah setelah itu dia balik lagi. Nah jadi masalah ini keluar yang darurat, enggak jadi masalah. Tidak membatalkan iktikaf. Nah, paham? Baik. Masalah berikutnya, di bagian manakah lokasi masjid kita boleh iktikaf? Jawabannya di seluruh daerah masjid, areal masjid. Apakah di tempat salat masjid? Apakah di ruang takmir masjid? Apakah di perpustakaan masjid? Apakah ruangan bawah masjid? Yang penting itu namanya masjid. Boleh nggak di pelataran masjid? Boleh, itu masih pelataran masjid. Tapi kalau tempat parkir bukan. Ya, tapi ruang masjid boleh. Di pelataran masjid boleh. Ya, nggak jadi masalah. Di perpustakaan, di ruang imam, ruang takmir boleh. Tapi yang lebih afdal tentunya di daerah salat. Ya. Tapi daerah tersebut juga boleh karena Allah mengatakan silakan iktikaf di masjid. Selama itu masih bangunan masjid, maka boleh iktikaf di situ, ya, boleh. Jadi masalah. Ya. Baik, apakah disyariatkan iktikaf hanya untuk lelaki atau wanita juga boleh? Dua-duanya boleh disyariatkan. Laki-laki boleh iktikaf, perempuan juga boleh iktikaf. Oleh karena di zaman Nabi SAW, istri-istri Nabi juga iktikaf. Ustaz, apakah hanya nenek-nenek yang boleh iktikaf? Yang ibu-ibu muda enggak boleh? Boleh. Baik nenek-nenek maupun yang masih muda. Enggak jadi masalah. Ya.
Karena istri-istri Nabi i'tikaf dan di antara istri-istri Nabi ada yang tua 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ada istri Nabi yang masih 30 tahun ke atas dan ada yang masih muda. Ya. Tapi untuk wanita kalau ingin i'tikaf ada persyaratannya. Persyaratan pertama harus minta izin suami. Karena keberadaan istri di rumah itu hak suami. Suami kerja cari nafkah, kasih dia makan, kasih dia pakaian, ya, kasih dia kebutuhan supaya dia tetap berada di rumah. Jadi keberadaan seorang istri di rumah itu hak suami. Suami pulang kapan saja istrinya harus siap sedia di rumah. Makanya kalau istri keluar rumah harus minta izin sama suami. Keluar pengajian minta izin, keluar jenguk orang sakit butuh berjam-jam minta izin. Ke salon juga minta izin sama suami. Jangan nyelonong aja sendiri tidak minta izin. Harus minta izin, minta izin bisa kasih suami jadwal saya begini, saya minta izin ya. Yang penting suami kasih izin. Ya, apakah izin mingguan, apakah izin bulanan, pokoknya minta izin. Ya tidak semua minta izin kalau cuma pergi ke Bakola beli apa, ke kios beli apa, beli sabun itu sih nggak perlu minta izin karena cuma keluar apa sebentar. Jadi minta izin, suami juga marah. Ini aja minta izin ya. Tapi maksudnya kalau izin yang keluar butuh waktu yang lama maka harus minta izin karena di antara hak suami yang ditunaikan oleh istri dia harus berada dalam rumah. Nah, apalagi dia ingin keluar i'tikaf maka harus minta izin suami. Dan saya ingatkan sebagian suami istri alhamdulillah mereka mudah untuk i'tikaf karena tidak lagi yang mereka urus. Anak-anak sudah besar, sudah pada nikah, sudah tinggal di tempat yang lain ya. Atau anak-anak pada di pondok semua. Ya enggak apa-apa i'tikaf bareng-bareng. Tapi ada sebagian istri yang memang dia harus di rumah. Anak-anaknya masih kecil misalnya, anak harus dibangunkan, dibuatkan sahur, dibangunkan untuk salat subuh dan macam-macamnya, maka saya tidak menganjurkan wanita seperti ini i'tikaf. Ya. Saya tidak menganjurkan. Ya kecuali kebutuhannya sudah terpenuhi, ya, maka tidak mengapa dia i'tikaf ya. Ini syarat pertama harus minta izin kepada suami. Syarat kedua, ya waktu dia i'tikaf, dia ke masjid harus menjaga diri. Tidak boleh dia berhias, tidak boleh dia berias, tidak boleh dia pakai minyak wangi, ya. Tidak boleh dia maca, tidak boleh menampakkan kecantikannya, ya tidak boleh, karena bisa mengganggu yang lainnya. Bahkan mazhab Syafi'iyah mengatakan wanita yang masyhur bil jamal, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Ya. Ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu yang lainnya. Wanita terkenal istrinya bapak itu cantik sekali, terkenal, ya, nggak bisa dihindari. Orang bilang, ikut i'tikaf nggak istrinya? Bagaimana dia lewat orang pada lihat tergoda, orang lihat cantik sekali tergoda. Jadi ibu-ibu bisa nilai ya. Tanya sama suami, saya ini cantiknya seberapa? Ada orang yang cantiknya ya, ada yang cuma nilainya 6, ada yang 7,5. Ada sebagian orang nilainya 10,5. Cantik banget, tidak wajar cantiknya. Wajar seperti ini, hendaknya jangan i'tikaf kecuali mungkin dia pakai cadar. Ya, karena orang lihat pasti tergoda. Bayangkan, malam Lailatul Qadar lihat sama laki-laki. Jadi pikiran nih Lailatul Qadar lihat istri orang. Ya, nanti imamnya juga enggak khusyuk kasihan. Oleh karenanya, kalaupun dia harus ke masjid, maka harus jaga diri. Kalau dia memang cantik, dan memang ada orang cantik, wajahnya memang cantik, mau diapain? Ya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kalau berusaha, jangan berhias, berusaha tutup wajahnya. Jangan sampai dilihat apa? Laki-laki menggoda laki-laki yang lain. Ya. Ini antara syaratnya. Dan yang ketiga tidak boleh haid dan nifas. Tidak boleh haid dan nifas. Wanita yang haid kalau di tengah i'tikaf dia haid maka i'tikaf batal. I'tikafnya apa? Batal. Adapun wanita yang mustahadhah yang darah-darah penyakit bukan haid bukan nifas maka tidak mengapa. Di antara istri-istri Nabi ada yang mustahadhah. Misalnya sudah penyakit darah keluar terus setelah sudah lewat jadwal haid masih terus keluar darah, namanya darah penyakit. Ada sebagian istri Nabi yang tetap i'tikaf meskipun dalam kondisi mustahadhah, darahnya keluar terus. Bahkan dia sholat, dia membawa semacam tosot, semacam tempayan diletakkan di bawah, dia sholat sambil darahnya terus mengalir. Enggak jadi masalah. Yang penting dia jaga kebersihan. Yang penting jaga apa? Kebersihan. Tapi kalau haid nifas tidak boleh i'tikaf. Baik. Di antara fikih yang berkaitan i'tikaf yang membatalkan i'tikaf ada dua. Ada tiga bagi wanita, bagi laki-laki ada dua. Yang pertama batal i'tikaf kalau berhubungan dengan istri, jelas i'tikafnya batal. Kata Allah, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Jangan kalian menggoda istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf. Yang kedua, keluar dari masjid tanpa ada darurat. Keluar dari masjid tanpa ada darurat. Kalau kita keluar hanya sebagian tubuh, sementara sebagian masih di masjid, masih belum batal. Nabi SAW waktu i'tikaf beliau menyisir rambut beliau, Aisyah yang sisir. Jadi masjid Nabi
dengan rumah Nabi nyambung di bagian di bagian depan nyambung ya, sehingga ada jendela. Jadi Nabi sedang iktikaf, beliau mengeluarkan kepala beliau di rumah beliau untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tidak batal karena yang keluar cuma kepalanya saja, paham? Ya, badannya masih di masjid. Jadi kalau antum tangannya keluar jendela enggak batal ya. Kepalanya keluar jendela enggak batal. Tapi kalau loncat batal. Karena seluruh anggota tubuh keluar tanpa ada keperluan. Paham? Adapun keluar-keluar yang darurat tidak membatalkan i'tikaf. Contoh seorang i'tikaf kemudian dia harus buang air sementara WC-nya di luar masjid misalnya. Tidak mengapa. Ya, ini karena darurat. Dia buang air kemudian balik, enggak jadi masalah. Bahkan kata para ulama, jika ternyata WC yang ada di masjid tidak memadai. Contoh peserta i'tikaf ramai sampai ratusan. WC cuma satu. Ada masjid seperti itu. Saya pernah ngisi pengajian yang hadir mungkin lebih dari 1.000 ramai. Ya, masjid WC cuma satu. Ternyata orang malas nyumbang WC kali, pengen nyumbang masjid ya. Padahal itu juga dapat pahala ya. WC dipakai orang yang hendak ke masjid ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Mau ngantri banyak orang nggak mungkin. Jadi kalau ternyata WC tidak memadai, kata para ulama, boleh seorang pergi ke rumahnya dekat masjid hanya sekedar untuk apa? Buang air segera balik karena darurat. Ya. Misalnya dia ke WC, tidak mungkin ini WC kalau mau mandi harus ngantri lama, kemudian tidak bisa dia. Dia harus ke rumah, maka kata para ulama kalau memang darurat boleh dia ke rumah, ke WC mandi kemudian apa? Balik. Dan ini saya sampaikan juga kepada para ikhwan yang mungkin ingin berniat i'tikaf di Masjidil Haram. I'tikaf di Masjidil Haram terkadang WC-nya sangat ramai. Kalau dia bisa tetap di situ ya tidak apa-apa, tapi kalau ternyata sangat ramai ya, tidak mengapa dia pergi ke hotel. Misalnya ada sebagian orang i'tikaf tapi dia hotelnya dia sewa kamar satu. Maka tidak mengapa dia buang air kemana? Ke hotelnya, mandi, langsung balik. Jangan setelah buang air di malam hari, kemudian mandi, kemudian minum kopi dulu di hotel, batal kalau gitu. Harus segera apa? Segera balik. Kemudian keluar yang darurat, contohnya seperti keluar untuk cari makan. Seandainya seorang ikut i'tikaf, kemudian panitia menyediakan makanan, maka dia tidak boleh keluar makan dari yang disediakan. Tapi kalau ternyata makanannya kurang atau kadarullah dia tidak bisa makan makanan tersebut, dia nggak suka dikasih daging, dia tidak pernah makan daging, seumur hidup nggak suka makan daging, ya. Maunya daging tempe, ya. Daging tahu. Ya. Jadi kalau daging itu nggak bisa dia. Ya kalau seperti itu maka dia boleh keluar cari makanan. Kemana? Ya ke warung terdekat. Kemudian makan di warung, kemudian balik, tidak batal i'tikafnya. Tapi jangan dia bilang, kita pergi sana ada bebek enak di sebelah sana 2 kilo dari masjid. Nah, itu batal kalau itu ya. Itu batal. Berarti keluar tidak darurat. Paham ya? Nah, jadi ini keluar yang diperbolehkan. Adapun keluar tanpa ada alasan atau alasan duniawi, keluar karena ingin bisnis, ya itu enggak boleh, batal i'tikafnya. Tidak boleh, itu batal i'tikafnya. Di antara dalilnya akan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf kemudian dijenguk oleh istrinya Sofia radhiyallahu taala anha, Sofia bintu Huyai. Sofia ini seorang wanita dari Yahudi. Bapaknya Huyai bin Akhtab, pimpinan dari Yahudi. Ya. Dari Bani Nadir ya. Kemudian diserang oleh Nabi dan para sahabatnya sehingga bapaknya tewas, suaminya tewas, kakak tewas, saudara-saudaranya tewas. Sofia selamat. Kemudian jadi Sofia ini orang tuanya, keluarganya semua dibunuh oleh para sahabat atas perintah Nabi tentunya. Kemudian dinikahi oleh sang pembunuh. Dinikahi oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sang pemimpin dari musuh orang tua. Maka waktu Nabi nikah dengan Sofia, tentunya Nabi harus memberikan perhatian lebih khusus kepada Sofia. Namanya seorang wanita sedih, bapaknya, kakaknya, ya. Sampai waktu Nabi pertama nikah sama Sofia, ada sahabat yang mengelilingi kemahnya Nabi. Nabi bilang, kamu ngapain sini? Saya takut ini Sofia nanti macam-macam ya. Karena khawatir Sofia dendam tiba-tiba ya. Tapi subhanallah, Nabi bisa mengambil hatinya. Mengambil hati siapa? Sofia ya. Perhatian Nabi luar biasa. Di antaranya waktu Sofia hendak naik di atas ontanya, Nabi meninggikan lututnya supaya pahanya diinjak oleh Sofia untuk naik di atas ontanya. Di antara perhatian Nabi SAW waktu Nabi sedang i'tikaf, Sofia datang, maka Nabi ngobrol sama Sofia. Ngobrol suami dengan istri. Tidak lama kemudian Sofia pulang maka Nabi keluar dari masjid ngantarin siapa? Sofia ke rumahnya. Nabi keluar karena darurat. Karena itu di malam hari
dan rumah Sofia tidak terlalu jauh. Jadi rumah istri Nabi itu sekitar masjid aja. Jadi Nabi keluar dari masjid, ini keluar. Tapi karena ada darurat dalam rangka mengantarkan istrinya kemana pulang ke rumahnya di malam hari. Ini dalil bahwasanya tidak semua keluar dari masjid membatalkan apa? Iktikaf. Ya. Baik, jadi inilah ya mungkin beberapa perkara yang saya sampaikan tentang masalah iktikaf. Maka seorang kalau bisa dimudahkan oleh Allah untuk iktikaf, maka berusaha untuk apa? Iktikaf. Kalau dia bisa iktikaf 10 hari, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa 10 hari, maka beberapa hari yang dia sukai. Misalnya malam-malam ganjil, malam 21 iktikaf, malam 23 iktikaf, malam 27 iktikaf. Siapa tahu itu malam Lailatul Qadar, kita sedang kondisi itu. Kalau tidak bisa iktikaf sama sekali 1 hari full, tidak bisa iktikaf 1 siang atau 1 malam. Dalam hadis kata Umar bin Khattab, "Kuntu nadartu fil jahiliyah ana atakifa fil Masjidil Haram lailatan." Saya pernah, kata Umar bin Khattab kepada Nabi SAW, saya pernah bernazar waktu jahiliyah untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Kata Nabi, "Aufi binadrik," silakan kau tunaikan nazarmu. Ini kata para ulama dalil, iktikaf itu minimal 1 malam atau 1 siang. Maka seorang boleh iktikaf masuk sebelum maghrib, keluar setelah azan subuh, boleh. Atau seorang boleh iktikaf masuk sebelum azan subuh, keluar setelah apa? Azan maghrib. Maka sudah sah 1 siang atau 1 malam. Kalau Anda pun harus bekerja di siang hari, ya maka jangan lupa untuk iktikaf di malam-malam ganjil, terutama di malam-malam ganjil yang diharapkan Lailatul Qadar, masuk sebelum maghrib, keluar setelah apa? Setelah subuh, maka sudah sah iktikafnya. Ya. Ya. Adapun orang tidak sempat iktikaf karena banyak kegiatan, sama sekali tidak bisa iktikaf, ya maka usahakan waktu tetap bernilai. Seperti sebagian orang harus mudik. Malam hari ke-26 sudah mulai mudik. Perjalanan mudik butuh 3 hari 3 malam. Misalnya, mudik satu keluarga, mau naik pesawat mahal, naik mobil aja deh. Murah meriah tapi penderitaan. Rame-rame, sudah jalan 3 hari 3 malam ke Sumatera, ada yang seperti itu ya. Ya, malam-malam ya udah. Jangan lupa untuk berzikir di mobil atau dengar kajian, bawa rekaman, misalnya rekaman sirah Nabi 3 hari dengar selesai. Terus cerita dengan insya Allah cerita Nabi terus sampai selesai bisa saja. Jadi siapkan sarana prasarana sehingga waktu-waktu kita lewat tidak terbuang sia-sia ya. Dengar kajian tertentu terus. Jadi kalau enggak stop berzikir kepada Allah sambil nyetir sambil mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagian seorang harus mudik dipanggil orang tuanya ingin berbakti kepada orang tua. Meskipun berat ditempuh juga karena ingin berbakti kepada orang tua. Orang tua ingin dia lebaran di kampungnya. Enggak jadi masalah. Kemudian saya ingatkan pula untuk mempersiapkan iktikaf, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bisa sebelum masuk 10 hari terakhir sudah beli macam-macam barang-barang untuk bikin kue, beli sekarang. Kalau bisa bikin kuenya sebelum 10 hari terakhir. Ya. Kue kering lah, jangan bikin pas malam-malam 10 hari terakhir. Bikin sebelumnya. Sekarang yang bikin kue kering, masukkan toples sudah simpan, nanti hari lebaran baru dibuka ya. Kalau punya freezer besar, beli ikan, beli daging, masukkan ke freezer. Ya. Kalau beli baju baru sebelum 10 hari terakhir. Belikan anak-anak bawa, beli baju silakan pilih. Karena kalau kita enggak beli sekarang, nanti 10 hari terakhir kita sibuk ya, nyari pakaian. Aduh ini mahal, apalagi 10 hari terakhir mahal-mahal semuanya. Jangan di mall ini, pindah mall lain. Nah, dia iktikaf di mall terus, pindah dari mall ke mall yang lain. Habis waktu ya. Dan ini benar-benar disarankan. Bahkan saya di Madinah dengar khotib menyampaikan hal ini. Maksudnya kepada para jamaah yang ingin membeli barang, hendaknya beli sebelum 10 malam terakhir. Mereka anjurkan, diajarin caranya demikian supaya 10 hari terakhir bisa konsen untuk apa? Untuk beribadah ya. Jadi semua orang boleh mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kondisi yang terbaik adalah tatkala iktikaf. Tapi kalau tidak iktikaf juga bisa meraih Lailatul Qadar dengan berusaha tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.